Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Namun, batas telah tercapai. Bang! Fotografer itu berlutut. Saat ini, pikiranku penuh dengan sosok ayahku. 039. Mengapa kalimat terakhir yang saya ucapkan kepada ayah saya berarti saya sudah makan? 039. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya berbicara dengan ayah saya lebih banyak. Ketika ayah saya datang ke SCT hari itu, saya seharusnya membatalkan janji temu. Namun, waktu tidak menunggu siapapun, dan sudah terlambat baginya untuk menyesal. Fotografer itu mendongak. Gigi besar semut telah mencapai puncak kepala. Sekarang aku bahkan tidak memiliki kekuatan sihir yang ditingkatkan, tidak ada cara untuk menahan serangan monster itu. Air mata memenuhi matanya. 039. Ayah, maafkan aku. 039. Pada saat ini. Kulit pohon. Dengan suara cangkang retak, wajah sang fotografer terciprat cairan tubuh semut. Pisau dingin menembus kepala semut. Melihat ke atas sepanjang pedang, ada seekor semut yang mengenakan selendang merah panjang. 039. Mengapa semut membunuh semut? Tidak, itu bukan semut. Karena warnanya hitam sama, jadi mirip semut. Bentuk kehidupan yang tidak diketahui, dipersenjatai dengan baju besi hitam, menghunus pedangnya. Bang! Semut yang telah menembus kepalanya jatuh tak berdaya. Apa sih? Saat tubuh kehidupan hitam itu menjauh, seorang pria yang sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat berjalan ke arahnya. Buka mulutmu, kata pria itu. Hah? Begitu kata-kata itu jatuh, pria itu tidak punya waktu untuk dipahami orang lain. Dia mencubit dagu fotografer dan dengan paksa menuangkan sebotol cairan tak dikenal ke dalam mulut fotografer. Uhuk-uhuk. Siapa kamu? Tanya fotografer, batuk dan menelan semua cairan, menunjuk ke mulutnya. Pria itu tidak menjawab, hanya berbalik menghadap semut. Apa? Bagaimana situasinya? Juru kamera berdiri dengan panik. 039, tunggu, 039. Kakinya bisa bergerak. Lebih dari kaki. Setelah meminum cairan yang tidak diketahui, bahunya juga sembuh. 039, apa yang terjadi? 039. Apa yang pria itu lakukan padanya barusan? Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Tiba-tiba, sang fotografer teringat di mana dia pernah melihat wajah pria ini. 039. Mungkinkah orang itu? 039. Cheng Jinwoo melihat sekeliling dengan tenang. 039. 039. Untungnya, saat bertemu dengan para pemburu tim nasional di Gimnasium Asosiasi Pemburu beberapa hari yang lalu, Cheng Jinwoo menyembunyikan para prajurit di bawah bayang-bayang Bai Lu Hao untuk berjaga-jaga. Saya tidak tahu apakah itu karena perbedaan waktu siaran, tetapi situasi di tempat kejadian lebih serius daripada yang terlihat di TV. Meskipun fotografer terlemah di antara mereka diselamatkan lebih dulu, para pemburu peringkat S masih dikepung semut. 039, apa yang harus saya lakukan? 039. Cara tercepat untuk mengatasinya adalah dengan memanggil taring dan memusnahkan semua semut dengan tiang api. Namun, hal itu tidak dapat menjamin keselamatan pemburu peringkat S lainnya. Jadi dia harus memikirkan cara lain. Seong Jinwoo, yang sampai pada kesimpulan dengan cepat, menoleh ke arah Raja Ain. Raja Ain? Raja Ain menepuk dadanya dengan percaya diri, seolah meminta untuk diserahkan padanya. Kemudian, ia mengayunkan tubuhnya yang besar dan mengambil beberapa langkah ke depan. Ketika diposisikan, ia membusungkan dadanya dan berteriak keras. Wah, 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 wah. Raja Ain menggunakan 039. Skill, raungan provokatif 039. Efek skillnya luar biasa. Semua semut yang mengepung para pemburu menoleh ke Raja Ain. Kemudian kawanan semut menyerang Raja Ain. Pekerjaan yang baik. Seong Jinwoo menepuk punggung Raja Ain sebagai tanda dorongan. Setelah itu, dia mengeluarkan 2 belati Raja Iblis yang diperoleh dari membunuh Ratu Iblis dari gudang. Belati bersinar hijau bersinar dengan lampu listrik karena sihir listrik biru. Mencicit. Mencicit. Ratusan semut menjerit dan berkerumun seperti orang gila,
Bidang penglihatan Cheng Jinwu langsung menjadi gelap gulita. Dia mengepalkan pedang pendek di tangannya. Kemudian, Cheng Jinwu menghilang di tempatnya. Mencicit. Semut dan tentara dengan cepat berkumpul dan memulai pertempuran berdarah. Selama periode ini, Bai Lu Hao, yang telah pulih, dengan tergesa-gesa memindahkan teman-temannya yang tidak sadarkan diri ke sudut. Untungnya, semua orang masih hidup. Fotografer juga datang untuk membantu Bai Lu Hao memindahkan pasien bersama. Cheng Jinwu, tepatnya, adalah makhluk panggilan Cheng Jinwu. Karena makhluk yang dipanggil menarik perhatian semut, mereka dapat menggerakkan pasien dengan lancar. Ho, ho, ho. Ma Dongsu, yang bersandar di dinding, terengah-engah, dan meminta lengan Bai Lu Hao. Apa yang terjadi? Adakah yang bisa melawan semut? Mata Ma Dongsu tidak fokus. Matanya terluka sehingga dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Bai Lu Hao memegang tangan Ma Dongsu dengan erat. Tuan Ma, tidak apa-apa sekarang. Akan baik-baik saja. Quote 039. Setelah itu, Bai Yulho menatap Cheng Jinwu yang berada di tengah. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan yang dimiliki Cheng Jinwu, tapi Bai Lu Hao mungkin tahu sedikit. Ketika prajurit lapis baja hitam menghilang dan Cheng Jinwu muncul di depannya, meskipun dia sedikit panik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tolong bantu aku. Ketika dia melihat Seong Jinwu bergegas menuju semut bersama dengan monster yang dipanggil, kelegaan yang tiba-tiba membuat kakinya lemas. Seperti yang diperkirakan. Menghadapi semut ganas, Cheng Xiaowu menghancurkan mereka seperti sedang bermain dengan mainan. Mencicit. Teriakan yang datang dari segala arah membuat orang pusing. Bai Lu Hao menghela nafas lega. 039, tidak apa-apa sekarang. 039. Inilah yang diam-diam dikatakan Bai Lu Hao di dalam hatinya. Mereka mendapatkan kembali harapan untuk bertahan hidup. Keberadaan Cheng Jinwu lebih dapat diandalkan daripada 20 pemburu peringkat es. Aku bahkan tidak perlu bergerak. 039. Bai Lu Hao tersenyum dan duduk di samping Ma Dongsu. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah diam-diam menonton perburuan Cheng Jinwu. Bai Lu Hao menunjuk Cheng Xiaoyu ke fotografer. Kamera harus mengikuti orang itu dengan baik, dan Anda akan melihat hal-hal yang menarik. Acara penjara bawah tanah merah, dan acara perdebatan pemburu. Saya hanya mendengarnya melalui laporan orang lain sebelumnya, tetapi sekarang saya memiliki kesempatan untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ya? Agar tidak mengganggu pertempuran Cheng Jinwu, juru kamera menjaga jarak saat pengambilan gambar. Pekerjaan Strike Team Hunter telah berakhir, tetapi pekerjaannya sendiri belum. Gudong. Fotografer itu menelan ludah. Mencicit. Kebetulan seekor semut diamputasi oleh Cheng Jinwu. Cheng Jinwu melihat sekeliling. Meski jumlah semut sudah sangat berkurang, diperkirakan jumlah semut yang tersisa masih lebih dari separuh jumlah aslinya. Semut yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh, tetapi laju pernapasan Cheng Jinwu tidak berubah sama sekali. Dibandingkan dengan level tertinggi Castlevania, tempat ini cukup santai. 039. Apakah Anda ingin cepat? 039. Cheng Jinwu melihat ke bawah, dan tanah ditutupi dengan mayat semut yang mengeluarkan asap hitam. Berdiri. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.